Shalom. Kita lanjutkan dengan Keluaran 32 dengan judul perikop Anak Lembu Emas bagian kedua. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikianlah sabda Tuhan. Wahai orang Israel telah melakukan dosa besar, seperti kata Musa ya. Kau telah melakukan dosa besar. Kamu ini, jadi Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, yaitu membuat
Allah-Allah atau membuat Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan lembu emas yang tidak hidup sama sekali ini, yang adalah benda mati dibuat dari emas, bentuknya pun lembu. Ini benar-benar di luar masuk akal, di luar akal sehat. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, yaitu gambar Tuhan, ya, sesuai dengan gambarannya. Binatang itu kan di bawah manusia, ya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tapi mereka ini, orang-orang Israel yang tidak patuh dan tidak setia ini malah membuat Tuhan bahkan bukan wujud manusia, ya. Wujudnya bahkan binatang yang rendah, ya, dari manusia. Dan ini kan Tuhan bukan sesuatu yang hidup, ya. Ini benda mati dituhankan. Nah, itu sudah sebuah dosa besar. Lalu ini ceritanya sambungan dari yang pertama. Dalam bagian yang kedua ini, Musa setelah lama sekali di atas Gunung Sinai, lalu pada saatnya menerima juga, kurang lebih 40 hari, ya. Lama sekali juga, ya. Sementara Yosua menanti juga di gunung, ya, tetapi tidak pas di lokasi Musa, ya. Menunggu, pada akhirnya Tuhan memberikan hukum-hukumnya dipahat dalam loh-loh batu itu. Ada 2 loh batu, ditulis secara bersebelah-sebelahan, lalu dibawa turun karena Musa mendengar sorak-sorai. Dan singkat cerita, Musa marah. Lalu kedua loh itu dilemparkannya karena kesal, marah besar, ya. Tapi saya sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa Musa melempar kedua loh itu, ya. Jadi bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga menuliskan di kolom komentar kenapa Musa melemparkan kedua loh itu dari tangannya sampai pecah. Bahkan orang-orang yang tidak setia ini, orang-orang Israel yang tidak setia ini mengolok-olok, lihat itu, kalau itu loh dari Tuhan pasti tidak akan hancur. Ternyata hancur. Jadi Tuhanmu tidak ada apa-apanya, ya, tidak berkuasa. Loh hukumnya saja pecah. Lihat ini, sapi emas, lembu emas. Nah, seperti itu. Jadi menjadi olok-olok orang yang memusuhi orang Israel. Mungkin di sini juga ada sebagian dari orang-orang lainnya yang ikut orang Israel. Tadinya mereka patuh, lalu mereka tidak patuh lagi. Ini jadi, lalu Musa mengatakan, siapa yang memihak kepada Tuhan, ya, Tuhan yang benar, bukan Tuhan lembu emas, datanglah kepadaku, kata Musa. Di sini Tuhan sudah mulai memisahkan. Ternyata umatnya sendiri pun ada yang tidak setia. Nah, yang tidak setia itu dipisahkan, ya. Mulai disaring. Yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, kepada Musa, ya. Lalu kaum Lewi, seluruh Bani Lewi berkumpul ke sisi Musa. Sementara mereka-mereka yang masih kurang ajar, ya, tidak mau bertobat, tetap
nggak mau bergabung dengan Musa. Coba kalau mereka mau bergabung dengan Musa, pasti mereka juga diberi kesempatan kedua. Tapi ya itu, kalau sudah terikat dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sudah terikat dengan setan, iblis, susah ya. Itu butuh pertolongan Roh Kudus untuk membebaskan mereka. Lalu firman Tuhan, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan ini dia ya, dibantai mereka-mereka itu yang tadi yang masih bersikukuh menyembah Tuhan lembu emas ini, dibantai habis. Hari itu 3.000 orang mati, tewas. Kemudian Musa mencoba menghadap Tuhan untuk mengadakan pendamaian atas dosanya. Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni mereka ini ya. Yang tadinya kan masih ada yang setelah mengikuti lembu emas ini lalu kembali kepada Musa. Nah kan mereka masih berdosa ya. Ada dosa itu karena udah sempat mengikuti Tuhan-Tuhan yang lain ya. Tapi ya ini dia, Musa menghadap untuk mencoba mendamaikan, mengadakan pendamaian. Bahkan Musa mengatakan, jika Tuhan tidak mau mengampuni dosa mereka, maka kiranya namaku, yaitu nama Musa, dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan, tidak, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Kemudian engkau lanjutkanlah, tuntunlah bangsa itu ke tanah terjanji yang telah disebutkan kepadamu, yaitu tanah Kanaan, yaitu Yerusalem saat ini, dibimbing oleh malaikat. Nah, dan dalam perjalanannya ini masih ada proses ini ya. Pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Jadi mereka yang masih selamat pun masih diuji. Apakah mereka benar-benar tobat? Kan ada sudah tobat tapi kembali lagi kepada dosa. Kembali lagi tobat, kembali lagi dosa ya. Harus segera tobat. Jadi kalau jatuh dalam dosa harus segera bangkit dan tobat. Kalau enggak nanti ini kena penghukuman Tuhan ya, pembalasan atas dosa mereka. Segera tobat dan jaga pertobatan. Memang tidak gampang, tapi itulah yang dinamakan memikul salib. Terus kalau jatuh bangkit, seperti Yesus jatuh sampai 3 kali, memikul salib tetapi tetap bangkit, lalu bangkit, jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Jangan nyerah. Ketika nyerah di situ kita kalah terhadap iblis ya, yang menjerat kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.